Dan yang hadir boleh acungkan tangan ya. Delvara hadir Bu. Ellen hadir. Rizky Dias hadir. Farika hadir Bu. Rizal nggak masuk Bu. Kenapa itu? Alasan Bu, nggak ada suratnya. Harus nanya konfirmasi ke kita. Oke, saya apa ya? Iya, ada Bu. Baik. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai energi baru dan terbarukan. Jadi tujuan kalian dari memulai dari energi baru dan terbarukan ini adalah agar kalian mengerti mengenai definisi dan juga contoh-contoh dari energi baru dan terbarukan, serta agar kalian mengerti mengenai potensi apa saja potensi yang dapat dikeluarkan dari energi baru dan terbarukan dan juga persebarannya. Baik. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu energi baru dan terbarukan atau yang biasa disebut sebagai EBT? Ada yang bisa jawab? Saya bisa Bu. Ya, boleh Ellen. Kalau menurut saya, energi baru terbarukan itu merupakan suatu inovasi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dari penggunaan energi tak terbarukan. Ya, Delva, apakah kamu setuju mengenai pendapat Ellen tadi? Saya setuju dengan jawaban. Oke, betul sekali ya tadi yang apa yang dikatakan Ellen. Jadi EBT itu merupakan energi yang dibuat untuk mengatasi kerusakan dari energi-energi yang tak terbarukan. Nah, anak-anak, jadi kan energi baru dan terbarukan ini merupakan dua jenis energi yang berbeda ya. Ada energi baru dan energi terbarukan. Nah, dari kedua ini, yang mana sih yang energi baru dan yang mana sih yang energi terbarukan? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, boleh, yes. Gasifikasi batu bara itu energi baru. Kalau angin itu energi terbarukan. Ya, betul sekali. Sangat tepat ya, Dias. Nah, selanjutnya adalah ini kan tadi energi baru ya. Ya. Nah, jadi ada nggak sih alasannya kenapa gasifikasi batu bara itu disebut dengan energi baru dan energi sumber daya angin itu disebut sebagai energi terbarukan? Apakah ada yang bisa jawab? Saya Ya, boleh, Farika. jadi Ibu itu dikarenakan energi gasifikasi batu bara merupakan energi yang belum pernah ada sebelumnya dan energi tersebut dihasilkan oleh batuan teknologiku. Nah, maka dari itu energi gasifikasi batu bara disebut dengan energi baru. Sedangkan energi sumber angin merupakan energi yang sudah lama keberadaannya, namun penggunaannya belum maksimal dan sumber yang digunakan merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti angin, cahaya, matahari, dan air. Ya, Ellen, apakah kamu setuju mengenai pendapat Farika tadi? Setuju Ibu. Ya, betul sekali ya. Nah, sampai sini mengenai definisi dan juga arti contoh-contoh dari energi baru dan terbarukan, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Saya Ibu. Ya, boleh, Kak. Jadi energi baru dan energi terbarukan ini merupakan energi yang diciptakan untuk mengantisipasi suatu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya penggunaan berlebihan dari energi tak terbarukan dengan cara menggunakan energi yang sudah lama ada, tetapi penggunaannya belum dilakukan secara maksimal dan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Iya, betul sekali. Tadi yang dijawab oleh Delva itu sangat tepat ya teman-teman. Mungkin boleh kita apresiasi dengan memberikan tepuk tangan.
membahas mengenai potensi dan juga persebaran dari energi baru dan terbarukan. Nah, anak-anak, di sini apakah ada yang tahu contoh-contoh dari energi baru dan terbarukan itu apa saja? Yang tahu boleh dijawab. Sumber energi matahari dan energi angin. Ya, betul ya. Jadi salah dua contoh dari EBT itu adalah sumber daya matahari dan juga apa tadi? Energi angin. Energi angin. Oke. Nah, apakah ada yang bisa jawab lagi? Mungkin satu lagi. Apa? Saya Bu, Boleh kan? batu bara. Apakah kamu yakin? Karena batu bara itu merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, sementara sumber daya energi baru dan terbarukan ini merupakan inovasi untuk memperbaiki lingkungan. Jadi apa cara jawabannya? Yakin Bu. Contohnya seperti sumber daya energi angin. Ya, betul. Jadi EBT itu batu bara itu tidak termasuk ke dalam EBT ya, anak. Yang termasuk itu adalah hanya energi-energi yang terbarukan dan dapat yang mudah ditemukan seperti matahari, angin dan juga air. Tuh. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu nggak sih apa saja potensi yang dapat dikeluarkan oleh sumber daya matahari? Boleh jawab? Jadi sumber daya energi matahari sendiri ini memiliki potensi yaitu dapat digunakan untuk PLTS. PLTS, betul sekali ya. Iya. Yes, apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan? Jawabannya saya setuju dengan yang dikatakan Delta. Oke, betul sekali ya. Delta tadi menjawab dengan sangat tepat. Nah, walaupun energi baru dan terbarukan ini merupakan energi yang ramah lingkungan, tapi tentu saja mereka ini masih memiliki kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Nah, untuk kelemahannya ini, kira-kira yang sumber daya matahari apa saja kelemahannya? Apakah ada yang bisa jawab? Saya Boleh, Pak Rika? karena akan berkelanjutan besar dan luas lahannya juga besar juga. Iya, betul sekali ya. Jadi saat kita menggunakan sumber daya matahari, itu biaya yang dikeluarkan itu harus besar. Dan juga lahannya juga harus besar. Nah, selanjutnya ada lagi mungkin tadi Farika bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya adalah kelemahan lainnya dari sumber daya matahari. Apakah ada yang tahu? Mungkin dia tahu jawabannya. Kelemahan dari sumber daya matahari. Efisiensi energinya itu bergantung pada polusi udara dan kondisi cuaca. Ya, betul sekali ya. Kurang efisien. Dikarenakan cuaca itu kan tidak melulu selalu panas dan selalu ada matahari ya. Kadang Indonesia juga selalu hujan atau mendung dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah yang tadi sudah disebutkan teman kalian, EBT sumber daya angin. Nah, untuk sumber daya angin ini kira-kira apa saja potensi, kelebihan dan juga kekurangannya? Apakah ada yang ingin disebutkan? Oh iya, maaf. Air maksud saya. Saya dulu. Ya boleh ya. Sumber daya energi air itu dapat digunakan untuk membangun PLTA dan PLTMH. Lalu untuk kelebihannya ada di konstruksinya yang sederhana dan mudah
sekali, sudah sangat tepat ya. Jadi energi baru dan terbarukan sumber daya air ini dapat digunakan untuk membangun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga membangun PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kelebihannya itu mudah dioperasikan, dan kelemahannya itu dapat merusak ekosistem air karena kan dibangun di aliran sungai atau di aliran-aliran air yang lainnya. Dan juga kelemahannya dapat merusak biologi seperti geologi sungai dan lain-lain. Baik, jadi dari keseluruhan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan keseluruhan materi? Ya, boleh, yes. Jadi potensi dari sebaran sumber daya baru dan terbarukan itu termasuk energi matahari dan energi air. Dengan energi matahari sendiri itu bisa menghasilkan membagi listrik tenaga surya atau bisa dikatakan PLTS. Dengan keuntungan itu tidak menimbulkan polusi dan cocok untuk daerah terpencil. Namun kelemahannya itu membutuhkan biaya lebih besar, lahan besar. Kemudian pada energi air ini dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga air yang bisa disebut juga sebagai PLTA, di mana pembangkit listrik dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH. Memiliki keuntungannya itu produksi yang sederhana dan tidak menimbulkan polusi. Namun pembangunannya itu dapat mengganggu ekosistem perairan dan dapat merusak biologi seperti mengakibatkan tanah longsor dan emisi. Betul sekali ya, Dias. Itu sangat amat lengkap ya kesimpulannya. Baik, karena Dias tadi sudah menjawab sangat lengkap, Ibu ada sedikit hadiah untuk Dias. Terima kasih ya sudah menjawab. Keren sekali Dias hari ini. Oke, jadi itu dia penghujung dari kelas pada pagi hari ini mengenai materi energi baru dan terbarukan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas agar kalian tidak lupa mengenai materi ini, yaitu tugasnya adalah kalian mencari 3 potensi energi di lingkungan kalian yang mungkin bisa dibangun untuk menjadi energi baru dan terbarukan. Itu saja tugasnya. Baik, jadi itu saja materi yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Maaf jika Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.